Sahabat Religi, berjumpa lagi dengan saya Mega Dewi dalam program Sukma Podcast. Sukmaku, sukmamu bersama untuk negeri. Sahabat Religi, berbahagia sekali rasanya hari ini Sukma Podcast berada di Pasaman Gurukula yang terletak di Kabupaten Bangli. Dan saat ini telah bergabung bersama kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bapak I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Sebelumnya kami dari Sukma Podcast mengucapkan terima kasih Pak yang sebesar-besarnya karena Bapak telah berkenan meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bersama kami Pak di sini. Ya, makasih kembali. Baik Pak, nah Bapak kerap disapa Pak Alit Kelakan ya. Pak Alit Kelakan. Sebelumnya mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, Bapak dari Pak Alit Kelakan sendiri itu tergabung dalam komisi berapa? Saya di Komisi 8 untuk periode ini. Jadi Komisi 8 membidangi sosial, agama, kebencanaan, perempuan, ibu dan anak. Baik. Jadi tugas dari Komisi 8 sendiri itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat religi dimanapun berada. Ya, tugas Komisi 8 misalnya dalam bidang agama, misalnya kalau secara umum kan tugas DPR itu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran. Nah, jadi kalau sesuai bidangnya. Nah, misalnya di bidang agama, jadi kita ikut terlibat bersama eksekutif menyusun rancangan undang-undang yang terkait dengan bidang agama. Misalnya. Kemudian kebencanaan misalnya ikut menyusun undang-undang. Nah, sekarang kita lagi bikin tentang undang-undang kebencanaan. Bidang sosial misalnya ikut menyusun undang-undang. Nah, kemudian pengawasan, jadi kita lihat pemanfaatan anggaran yang digunakan oleh negara sesuai dengan bidangnya, kita ikut mengawasi di lapangan. Kemudian di bidang penganggaran ya ikut kita terlibat dalam proses rancangan APBN yang diusulkan oleh Presiden, kemudian membahas sesuai dengan bidangnya, yaitu agama, sosial, kemudian kebencanaan, perempuan, ibu dan anak. Baik Pak, jadi Komisi 8 sendiri ini membidangi 4 bidang ya Pak ya. Ada agama, sosial, kebencanaan, dan pemberdayaan perempuan seperti itu. Kemudian untuk dari bidang agamanya sendiri Pak, apakah ada program-program kerja mengenai dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia? Oh iya, pasti. Jadi dalam bidang agama banyak hal kita kan berbicara agama yang menjadi binaan Kementerian Agama. Jadi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, disitulah semua masing-masing dalam pembahasan itu kita melibatkan para dirjen, kemudian rapat kerja bersama menteri, bersama dirjen, sesuai dengan pebidangan dan agama masing-masing. Nah, misalnya kayak sekarang misalnya khusus di Hindu gitu misalnya, terkait dengan masalah pendidikannya, kemudian sarana pendukung peribadatan, kerukunan beragama. Nah, itulah yang sering kita pembahasan dengan menteri terkait dengan agama tadi. Kemudian untuk tadi kan sempat dinotis mungkin sedikit mengenai pendidikan agama nih Pak nggih. Ya. Nah, untuk dari Komisi 8 sendiri itu bagaimana Pak untuk khususnya nih di Bali, apa saja kontribusinya untuk khususnya di bidang kemajuan pendidikan agama dan keagamaan Pak? Ya, semenjak ada Peraturan Menteri Agama nomor 56 tahun 2014, sekarang ada pembaruan ya, revisi 2020 ya. Jadi pendidikan itu kan ada dua sekarang ya. Ada, kalau di Indonesia, jadi pendidikan di bawah naungan Dignas, kemudian satu lagi di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, di bawah naungan Kementerian Agama dalam PMA itu ada kalau di Hindu, pendidikan Hindu yaitu peseraman. Itu. Dan peseraman ada dua hal, yaitu ya peseraman formal dan peseraman non formal. Nah, ini yang sedang kita dorong ini di seluruh Indonesia termasuk Bali. Jadi peseraman formal, mereka mendapatkan pendidikan umum, pengetahuan umum, termasuk di dalamnya juga ya berjenjang
Kalau di sini ada kan jenjangnya, ada apa, Pratama, ada Adi, Widya Prasraman, kemudian ada Madya, ada Utama, ada Maha kan gitu di formalnya. Tetapi pasraman informal juga ada. Jadi di situ lebih banyak keterampilan, penghayatan dan lain sebagainya. Itu yang kita dorong. Salah satunya ini nanti kan gurukula ini salah satu saya lihat bagus sekali untuk pendidikan pasraman formal itu. Kemudian untuk menyinggung mengenai pasraman gurukula ini sendiri, Pak. Nah, sepengetahuan kami bahwa pasraman gurukula ini sendiri kan sedang menuju proses penegrian ya, Pak ya. Nah, untuk itu apa saja mungkin kontribusi dari Bapak selaku DPR RI Komisi? Oh ya, saya akan mendorong karena gini, kita butuh generasi muda, khususnya Hindu karena kita bicara Hindu, termasuk agama lain. Tidak aja dia cerdas dalam persoalan kognisi, ilmu pengetahuan umum, tetapi dia juga harus generasi yang berkarakter. Betul. Nah, inilah fungsi pendidikan kayak seperti ini. Misalnya, cerdas dalam pengetahuan umum, juga mempunyai karakter. Nah, saya untuk kaitan ini baru pertama kali kesini. Sebelumnya saya sudah melihat sekolah yang akan kita bantu. Nah, khusus untuk ini baru sekali saya telepon Pak Dirjen. Saya dengan Bu Kanwil juga bicara apa yang menjadi persoalan. Katanya ini sudah diusulkan Januari 2021. Kemudian dengan proposalnya sudah masuk ke kementerian, sudah masuk dari Dirjen sudah turun ke direktur, tinggal diverifikasi. Nah, tapi tadi saya telepon Pak Dirjen, ada dua hal yang perlu menjadi perhatian. Nanti saya ikut dampingi. Pertama tentang aset kepemilikan aset yang dipergunakan tanah ini. Nampaknya ini tanah provinsi. Ya, hak guna pakai. Yang kedua, secara administratif jumlah anak didik. Ya, tadi kalau itu nanti saya akan ikut terlibat untuk mendorong dan menyusul dan mendampingi ya, Pak. Ya. Nah, kemudian mungkin Bapak berkenan mungkin menceritakan sedikit suka duka apa sih Pak yang dirasakan selama menjadi DPR RI, Pak? Ya, kalau DPR RI kan sukanya kan kita kalau menjadi DPR RI kan bisa menyerap aspirasi, memperjuangkan kan gitu. Semasa hidup ini kan bisa membantu banyak orang. Kalau secara pribadi kan terbatas. Kalau menjadi DPR RI ini kan ada lembaga, ada disupport dengan kewenangan, disupport dengan tugas. Nah, kalau dukanya kan kadang-kadang tidak semua masyarakat tahu fungsi dan tugas wewenang DPR. Misalnya saya Komisi 8, kan 4 bidang, tapi masyarakat tahunya kan DPR. Jadi dia ingin memperbaiki jalan gitu, ingin memperbaiki bangunan fisik gitu. Karena bukan kewenangan kita gitu. Kadang-kadang dianggap, aduh DPR ini kok tidak mau bantu gitu. Tapi kan saya maklum dari masyarakat kan wajar. Nah, tapi saya berusaha, walaupun di luar bidang kewenangan saya akan lakukan upaya pendekatan dengan kementerian terkait gitu, termasuk dengan gubernur, dengan bupati, agar menjadi agar dapat juga meluruskan perspektif masyarakatnya Pak ya, mungkin melalui Sukma Podcast ini. Oke, baik Pak, mungkin demikian, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk dapat mengobrol dengan saya, dan merupakan hal yang istimewa sekali Pak kami dapat bertemu di Gurukula ini terutama. Terima kasih ya. Yuk, santi. Oke sahabat religi, demikianlah perbincangan kita bersama Pak Alit Kelakan. Dan semoga segala hal yang kita perbincangkan tadi dapat bermanfaat bagi sahabat religi dimanapun berada. Mari kita bersama jaga kerukunan umat beragama untuk Indonesia kita yang tercinta. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di atas ini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.